Universitas Negeri Medan merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kampus utamanya terletak di Jalan Willem Iskandar Pasar 5, Medan Estate, Kota Medan. Dengan lokasinya yang strategis, Unimed dengan mudah diakses oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Unimed telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan tinggi Indonesia dan telah memberikan kontribusi penting dalam pembangunan intelektual dan sosial masyarakat. Universitas Negeri Medan didirikan pada tanggal 1 September 1957. Awalnya, universitas ini bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Medan, IKIP Medan, dan fokus pada pendidikan guru. Namun, seiring perkembangan waktu, IKIP Medan berkembang menjadi universitas yang menawarkan berbagai program studi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pada tahun 2008, nama institusi ini diubah menjadi Universitas Negeri Medan, Unimed, untuk mencerminkan perluasan perannya dalam dunia pendidikan tinggi. Visi Unimed adalah menjadi universitas unggulan yang berdaya saing global dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2035. Sementara itu, misi Unimed meliputi menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas dengan standar internasional, mengembangkan penelitian yang berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat, mendorong pengabdian kepada masyarakat dengan mengintegrasikan pengetahuan dan nilai-nilai kebudayaan, serta meningkatkan tata kelola universitas yang efektif dan transparan. Universitas Negeri Medan memiliki moto bersama mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas, unggul, dan inovatif. Moto ini sejalan dengan visi serta misi Universitas Medan untuk menjadi bagian integral pada bidang pendidikan serta memberikan kontribusi besar terhadap kemudahan hidup masyarakat di Kota Medan. Desa Bintang Meriah merupakan desa yang terletak di Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini merupakan desa agraris dengan luas wilayah sebesar 140,50 hektar dan terbagi menjadi 5 dusun. Desa Bintang Meriah berjarak kurang lebih 1 km ke ibu kota Kecamatan Batangkuis, kurang lebih 12 km ke ibu kota Kabupaten Deli Serdang dan kurang lebih 20 km dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Desa Bintang Meriah berbatasan dengan beberapa desa-desa lain. Di sebelah utara, desa ini berbatasan dengan Desa Sidodadi, di sebelah barat desa ini berbatasan dengan Desa Batangkuis Pekan, di sebelah selatan desa ini berbatasan dengan Desa Bakaran Batu dan di sebelah barat desa ini berbatasan dengan Desa Seirotan. Desa Bintang Meriah ini dahulunya dinamakan Kampung Raja. Alasan bergantinya nama desa ini dikarenakan desa ini merupakan tempat berkumpulnya para seniman kesenian yang pada masa itu banyak digemari oleh masyarakat seperti ketoprak, kuda kepang, orkes Melayu dan pengagas seni lain. Hal inilah yang menjadi patokan atas berganti namanya desa ini, dikarenakan desa ini memiliki bintang-bintang yang meriah. Adapun alat transportasi yang biasa digunakan di Desa Bintang Meriah ini adalah becak atau betor yang menggunakan sepeda motor atau sepeda. Transportasi umum lain yang sering digunakan penduduk desa adalah angkutan umum atau angkot, ojek online dan ojek tradisional, sepeda motor dan mobil. Untuk alat komunikasi sendiri, Desa Bintang Meriah sudah tergolong maju, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan smartphone, laptop atau komputer serta mesin fax. Sesuai dengan tema KKN yang ditetapkan oleh universitas, kegiatan yang kami lakukan di Desa Bintang Meriah berfokus pada literasi masyarakat seperti rumah belajar, kelas sehat, pengenalan bahasa asing, digitalisasi UMKM dan lainnya. Selain kegiatan yang berhubungan dengan literasi secara harfiah, kami juga melakukan kegiatan literasi tersirat seperti melakukan gotong royong, membersihkan tempat umum di desa, mengikuti kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan makanan kepada masyarakat sekitar, melaksanakan kegiatan senam dan jalan pagi dan ikut berpartisipasi dalam mengolahkan semangat NKRI dengan mengadakan kegiatan memperingati kemerdekaan Indonesia di Desa Bintang Meriah. Halo semuanya, perkenalkan saya Agung Guna, biasa disapa Agung. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan. Saya sebagai Ketua KKN Desa Bintang Meriah, Unimed 2023. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Febriana Tesmajunta, bisa dipanggil Nadia. Saya dari jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi 2020. Di sini saya sebagai Sekretaris KKN Unimed Desa Bintang Meriah. Terima kasih. Halo semua, saya Jeremy Subarani, biasa dipanggil Jere, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Prodi Ilmu Komputer 2020. Pada KKN Desa Bintang Meriah ini, saya bertugas sebagai kepala divisi acara. Halo semua.
semua, perkenalkan nama saya Sakira Nasution dari Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi. Saya di KKN Desa Bintang Meriah menjabat sebagai divisi acara sebagai anggota. Dadah. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahab dari Fakultas Ilmu Sosial jurusan Geografi. Saya dari divisi acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Purnomo. Saya dari program studi ilmu ekonomi. Saya merupakan anggota dari divisi acara. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Wahendrawan. Saya dari Universitas Negeri Medan, dari jurusan Matematika, Prodi Ilmu Komputer Stambuk 20. Di KKN ini saya sebagai Kepala Divisi Humas serta sebagai Wakil Ketua Badan Pengurus Harian. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Pramuti, biasa dipanggil dengan Rauf. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya dari Divisi Humas sebagai anggota. Hai semua, perkenalkan, nama saya Rutu Anastasia Marita, biasa dipanggil Tasya. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Kimia Program Studi Pendidikan Tinggi. Di sini dalam KKN ini saya adalah anggota dalam bidang humas. Terima kasih. Halo Lemzais, perkenalkan nama saya Yulan Medamianti, biasa dipanggil Yulan. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, jurusan Bahasa Asing, Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman. Di sini saya sebagai anggota divisi humas. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Asro, dipanggil Asro. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Medan dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya sebagai anggota divisi humas. Nama saya Ayu Aprendizin, biasa dipanggil Ayu. Saya dari jurusan Bahasa Asing, Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman. Saya di sini sebagai anggota dari divisi perkap, peralatan dan perlengkapan. Halo semua, perkenalkan nama saya Rodel Tanababan, sering dipanggil Delta. Saya dari Universitas Negeri Medan, jurusan Matematika, Prodi Matematika Non-Pendidikan. Di KKN ini saya dari divisi perkap, peralatan dan perlengkapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ridwan Syah, jurusan PPKR, divisi perlengkapan. Terima kasih. Baik, perkenalkan semuanya. Nama saya Yusuf Faridun Syah, biasa dipanggil dengan Maju. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, dari Prodi Ilmu dan Ekonomi. Di KKN, saya berada di divisi perlengkapan sebagai anggota. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mikhail Rudul. Saya dari Prodi Ilmu Komputer, jurusan Matematika, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Di KKN Desa Bintang Meriah ini saya berperan sebagai kepala divisi dari publikasi, dokumentasi, dan desain atau PDD. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada dari Program Studi Pendidikan Matematika, Divisi PDD. Perkenalkan, nama saya Alvina Syari Ginting. Saya dari Pendidikan Matematika. Saya dari bidang PDD. Oke baik, adapun program kerja dalam KKN Desa Bintang Meriah yang dilakukan oleh Universitas Negeri Medan tahun 2023 adalah rumah belajar. Adapun di dalam rumah belajar ini konsepnya adalah fun learning. Jadi di sana bukan hanya kita belajar saja, namun kita juga bermain sambil belajar. Namun dari setiap permainan ada hal-hal penting yang diambil yang bisa dipelajari oleh anak-anak. Nah, di dalam rumah belajar ini terdapat beberapa hal yang dilakukan seperti mempelajari matematika, bahasa asing yang di dalamnya ada bahasa Inggris dan juga bahasa Jerman dan bahasa Arab. Dan setelah itu kita ada juga melaksanakan di sana pemanfaatan barang bekas dan juga eco-printing. Nah, untuk penjelasan dari setiap kegiatan yang ada di dalam rumah belajar ini nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, akan menjelaskan setiap detailnya dengan jelas. Baiklah, selanjutnya ada program kerja pemanfaatan barang bekas. Program kerja pemanfaatan barang bekas ini ditanggung-jawabi oleh saya dan dengan tim KKN Unimed. Program kerja pemanfaatan barang bekas ini dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2023 di rumah belajar. Program kerja ini sasaran utamanya adalah anak-anak Desa Bintang Meriah, yang dimana anak-anak tersebut belajar di rumah belajar yang ada di Desa Bintang Meriah. Nah, program kerja ini saya gunakan agar anak-anak Desa Bintang Meriah dapat lebih memahami dan dapat lebih mengerti bahwa lingkungan sekitar harus dijaga. Pemanfaatan barang bekas ini saya ambil yaitu melalui botol plastik. Botol plastik ini kami gunakan, tim KKN Unimed gunakan untuk membuat celengan. Celengan ini dikreasikan oleh anak-anak Desa Bintang Meriah. Tujuan saya membuat
Program kerja pemanfaatan barang bekas ini agar anak-anak Desa Bintang Beria dapat lebih sadar mengenai kebersihan lingkungan. Anak-anak Desa Bintang Beria juga dapat lebih mengerti bahwa botol plastik bisa digunakan sebagai nilai jual, bisa digunakan sebagai celengan ataupun dibuat menjadi tempat pensil dan yang lainnya. Namun saya memilih botol plastik ini digunakan sebagai celengan. Tujuannya adalah selain untuk membuat anak-anak Desa Bintang Beria lebih sadar kepedulian lingkungan, saya juga berharap agar anak-anak Desa KKN Bintang Beria dapat menabung melalui celengan botol plastik ini. Selain itu juga, saya juga berharap agar anak-anak Desa KKN Bintang Beria dapat menuangkan kreativitas mereka melalui lukisan-lukisan atau hiasan dari botol plastik. Baiklah, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah program kerja pembelajaran bahasa asing atau Perbasing. Program kerja pembelajaran bahasa asing ini bertujuan agar siswa dapat mengenal bahasa asing secara mendasar, yaitu dengan mempelajari alfabet, angka, dan perkenalan diri. Dengan begitu, dapat menumbuhkan minat siswa untuk dapat lebih mengenal bahasa asing dan berkomunikasi bahasa asing. Program kerja ini terdiri dari 3 bahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Jerman. Program ini dilaksanakan di 2 sekolah, yaitu selama 2 minggu, yakni sekolah Yayasan Perguruan Islamiyah Batangkuis dan Yayasan Nur Samsiani. Untuk bahasa Inggris sendiri dilaksanakan untuk siswa kelas 4, 5, dan 6, bahasa Arab untuk siswa kelas 7, dan bahasa Jerman untuk siswa kelas 10. Selain di sekolah, program ini juga dilaksanakan di rumah belajar. Pada setiap pertemuan ataupun pelaksanaan program kerja ini, apabila siswa aktif dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan, maka kami akan memberikan reward sebagai balasan. Saya Alvina, saya penanggung jawab dari program Gemar Matematika, di mana kami membuat program itu untuk membuat anak-anak tertarik kepada matematika dan lebih mendalami apa matematika serta belajar matematika dengan secara asik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil program kerja kami, yaitu program kerja majalah dinding atau biasa disingkat dengan MADI. Sebagai contohnya, ini adalah majalah dinding yang berada di kampus Universitas Negeri Medan yang berada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya mengimplementasikan bading ini ke tempat KKN, yaitu di Desa Bintang Beria, di tempat rumah belajar. Di sana, bading ini berguna dan bermanfaat bagi anak-anak sebagai bentuk untuk mengembangkan kreativitas mereka. Karena bading ini berfungsi sebagai media informasi untuk anak-anak agar mereka mengetahui apa itu sebuah karya yang akan mereka tempel nanti sebagai tempat ini. Baik, hasil yang diharapkan dari pembuatan mading ini kepada anak-anak yang berada di rumah belajar Desa Bintang Beria, yaitu anak-anak yang berada di rumah dapat mengeluarkan kreativitasnya semaksimal mungkin, seperti untuk menulis kata-kata bijak, menggambar gambar yang menarik, dan membentuk hewan dari kertas origami. Dan setiap hasil mereka nanti akan ditempel seperti tempat ini sebagai bentuk apresiasi kepada mereka karena sudah berhasil membuat suatu karya. Dengan begitu, anak-anak yang sudah membuat suatu karya dan ditempel, mereka akan merasa bahagia karena karya mereka telah diapresiasi. Sekian program kerja majalah dinding dari kami. Saya Yusuf Sihan sebagai penanggung jawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah program kerja ekoprinting. Ekoprinting sendiri merupakan teknik pewarnaan dan pemberian warna pada kain yang menggunakan bahan-bahan alami seperti tumbuhan. Nah, bagian menggunakan adalah daun, batang, akar, dan sebagainya yang memiliki pigmen warna. Nah, program ini dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023 dan sasarannya adalah anak-anak desa yang ada di Bintang Beria. Nah, pelaksanaan ini dilakukan di rumah belajar. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan imajinasi serta kreativitas daripada anak-anak desa yang ada di Bintang Beria. Nah, harapannya hasil karya yang dihasilkan oleh mereka dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Nah, harapannya juga mereka dapat menghasilkan karya seni dari bahan-bahan alami yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah program kerja kelas sehat yang telah kami laksanakan di SDN 10-1865 Desa Bintang Beria. Adapun tujuan dari kelas sehat ini adalah untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi SD untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri.
hal-hal yang dapat kami ajarkan seperti bagaimana cara membuang sampah yang benar, bagaimana cara memilah sampah yang benar, bagaimana cara membersihkan kesehatan diri seperti cara mencuci tangan dan cara sikat gigi. Bukan hanya itu saja, selain materi dan pemahaman yang kami berikan kepada siswa-siswi SD, kami juga melaksanakan praktik langsung yang kami harapkan dapat mempermudah pemahaman siswa-siswi SD untuk dapat menerima pembelajaran mengenai kelas sehat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadar Alwi. Saya dari program studi ilmu ekonomi dan dari divisi perlengkapan. Saya adalah selaku penanggung jawab utama dalam program kerja optimalisasi produktivitas UMKM atau digitalisasi UMKM. Nah, program kerja ini bertujuan untuk mengembangkan UMKM setempat dalam hal digitalisasi, terutama di bidang pemasaran. Nah, sehingga pelaku UMKM setempat bisa memasarkan produknya secara digital atau secara online, sehingga pemasarannya lebih luas lagi. Nah, hubungan program kerja ini dengan ekosistem literasi yang diterapkan Unimed dalam tema KKN Unimed 2023 adalah program kerja ini melibatkan penggunaan teknologi saat ini, sehingga pelaku UMKM setempat perlu memahami dan mempelajari bagaimana cara menggunakan teknologi saat ini. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pelaku UMKM bisa ditingkatkan lagi. Nah, hasil yang kami harapkan dari program kerja ini adalah agar pelaku UMKM setempat bisa meningkatkan penjualannya lebih banyak lagi dan bisa meningkatkan pasarnya lebih luas lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada program Festival Anak Soleh. Nah, Festival Anak Soleh ini merupakan program perlombaan Islami yang dilakukan khusus pada anak-anak usia SD, yaitu maksimal 12 sampai 13 tahun. Ada dua cabang lomba pada program ini, yaitu Tahfiz Putra dan Putri dan Adan. Alasan dilaksanakannya program ini karena untuk memeriahkan Hari Besar Islam, yaitu 1 Muharram 1445 Hijriah pada tahun baru Islam. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juli 2023. Tujuan dari program Festival Anak Soleh ini ialah untuk meningkatkan rasa semangat dan rasa percaya diri anak-anak dalam belajar agama Islam, mengembangkan minat dan bakat mereka dalam bidang Islami, dan menjadi stimulan kepada para pemuda-pemuda yang bisa menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan Islami yang ada di masjid desa dan Mulia. Manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk melestarikan dan memberikan potensi lebih kepada anak-anak dalam bidang Islami, dan juga memberikan kesadaran kepada masyarakat akan adanya anak-anak mereka yang bisa menjadi penerus generasi selanjutnya, tentu juga dalam bidang Islami. Hasil dari kegiatan ini tentunya sangat lancar, di mana semangat dan rasa percaya diri anak-anak dalam mengikuti perlombaan ini sangat besar, yaitu hampir semuanya mengikuti dalam kegiatan ini, yaitu sebanyak 42 peserta. Nah, di kegiatan ini juga ada juri yang kami ambil dari pemuda yang ada di desa Bintang Meriah. Sekian, itulah kegiatan Festival Anak Soleh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fadilah Hanum dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini aku dari KKN Desa Bintang Meriah. Di sini aku menjabat sebagai bendahara. Nah, di sini aku juga ngebuat suatu program kerja yaitu bertema dengan desa sehat, di mana aku di sini membantu para posyandu untuk memberikan gizi yang baik untuk anak-anak untuk mencegah stunting. Aku memberikan snack sehat yaitu daging lele, di mana di sini dibuat proses menjadi nugget lele guna untuk adik-adik sekitar usia balita 1-5 tahun untuk mencegah stunting pada mereka. Oh iya, di sini kenapa saya memilih nugget lele sebagai pencegahan stunting kepada anak balita? Karena nugget lele itu memiliki tinggi kalsium dan juga vitamin yang baik guna untuk pertumbuhan adik-adik.
kita. Saya harap dari program kerja yang saya bikin ini, semoga para adik-adik balita di Desa Bintang Maria terbantu dan mencegah stunting, dan juga terhadap ibu-ibu supaya lebih aware tentang kesehatan anaknya hingga pertumbuhannya selalu baik.